pilihlah laki-laki yang dia bertanggung jawab sama kita. Karena apa? Yang menemani kita itu tanggung jawabnya, imannya, akhlaknya, bukan hanya parasnya. Gitu. Ya, Ustaz saya bahagia punya istri atau suami parasnya oke, cantik, ganteng. Tapi teman-teman, itu mungkin hanya bahagia di dunia, belum tentu bahagia di akhirat. Maka carilah pasangan tuh yang dia juga baik akhiratnya. Ya. Oke. Next. Ini simple saya ngasihnya supaya enggak bertele-tele. Apa yang ditanya? Hal prinsip. Itu yang pertama. Apa? Syariat dan komitmen. Kalau antum seorang akhwat, tanyakan kepada ikhwan, bagaimana pendapat kamu tentang riba? Oh, menurut aku sih riba tuh terkadang haram, terkadang halal. Udah tuh kalikan 0. Gimana nanti kita punya rumah kalau kita nggak ngambil di bank? Gimana kita nggak punya rumah? Gimana nanti kita mau punya rumah kalau kita nggak nyokolahkan SK kita? Oh, komitmen nanyanya. Tanya yang terkait dengan syariat. Ahwat, gimana menurut kamu menutup aurat? Aurat menurut kamu gimana sih? Aurat menurut aku tuh, kita tuh harus menutup semua badan kecuali tangan sama wajah. Tambah satu lagi, telapak kaki. Itu bid'ah. Telapak kaki itu aurat. Enggak, banyak kok yang enggak pakai. Itu banyak yang salah. Antum tahu bid'ah tuh? Bid'ah tuh kalau antum enggak pakai kaos kaki. Nah, saya enggak nyindir, enggak apa-apa. Antum ini setelah ini baru taubat. Itu. Karena laki-laki itu kalau lihat kaki-kaki itu, ya kaki-kaki mulus tuh pasti akan terbangkit hawa nafsunya. Hati-hati teman-teman. Nah, jadi jangan nanya yang enggak penting. Nanti nih waktu udah rumah tangga nih, biasa kita tuh makannya itu apakah pagi makan sarapan, makan siang, makan malam tuh sama lauknya apa gimana? Ada yang nanya kayak gitu loh. Hah? Nanya kayak gitu, saya bilang masih sempet kalau ente tuh mampu, kalau ente gak mampu. Astagfirullah. Enggak usah nanya macam-macam. Kayak tadi bubur diaduk atau enggak. Itu yang prinsip syariat dan komitmen. Udah jelas-jelas. Jujur ya teman-teman. Saya kalau ada orang ta'aruf, misalkan gini. Ada orang mau ta'aruf sama SPA saya. Orang luar. Oke, ta'aruf. Saya uji habis-habisan. Karena saya enggak mau dia yang udah solehah dikecewai oleh laki-laki yang bertanggung jawab. Kalau dia ta'aruf oke, CV sini. Saya kerjain, saya ke rumah, ngobrol. Subuh jam 6:30 saya WA. Assalamualaikum bang. Kalau dia jawab 6:30, wassalamualaikum. Bener. Kalau dia jawab nih telat-telat 10 menit, setengah jam masih oke lah. Masih waktu-waktu bisa subuh lah. Itu prinsip subuh. Gimana bang subuh? Gimana mau bangun rumah tangga bangun subuh susah? Yes. Coba antum lihat ikhwan, ahwat. Ya ini Ayahman pernah cerita. Kok saat anak saya nih, coba Bu, 40 hari perbaiki subuhnya. Bener, setelah 40 hari itu tepat ada orang datang ngelamar. Saya mau ngelamar anak ibu. Antum aja subuhnya, Masya Allah udah mau masuk ke duha. Tut, waktu syuruk, antum baru wudu. Wudunya apa? Sholat subuh. Sholat subuh kan Allahu Akbar. Ada kunut kan? Tadi sholat apa? Sholat duha. Tapi kok ada kunutnya? Nah itulah ya. Subuhnya belum, subuh dulu berarti ya. Itu, hati-hati. Ini hal prinsip. Pasti akan rungkat. Kalau misalkan subuhnya acak-acakan, berantakan. Iyalah, bangun subuh susah. Gimana mau bangun rumah tangga? Gimana mau bangunin anak? Masa nanti anaknya, ayah, subuh ayah. Ayah udah 6:30 ayah. Ayah fingerprint, ayah kerja ayah. Naudzubillah. Nah, kalikan 0. Oke, sikap dan akhlaknya. Nah, dulu Rasulullah, Khadijah ketika ingin kenal Rasulullah, Khadijah tuh memerintahkan satu orang budaknya untuk
nemeni Rasulullah. Bener gak sih Rasulullah ini Al-Amin? Caranya gitu. Maka caranya gimana caranya? Tahu sikapnya, bagaimana sikap dia sama orang tuanya dulu. Menghargai enggak, menghormati enggak, sayang enggak. Kayak contoh nih. Contoh ya. Ini cerita, kenyataan baru kemarin kejadian. Saya ngobrol sama, jadi ahwatnya ini SPA saya di Baitul Mal. Ihwannya ini orang luar. Orang luar saya nggak sebutkan, dia istrinya, dia udah mapan. Dia itu, Ustadz, insya Allah ibu saya dari Palu akan datang Ustadz untuk acara khitbah. Tapi Ustadz, ibu saya tuh nggak pernah Ustadz pakai pesawat sendirian. Baru inilah dia memberanikan diri untuk seorang calon menantunya nih. Ustadz, saya cari tiket Ustadz. Cari tiket tuh transitnya lama banget jaraknya Ustadz. Alhamdulillah Ustadz, saya dapat tiket yang transitnya cuma 1 sampai 2 jam. Dia harus transit dulu ke Jakarta terus ke Pontianak. Dan Ustadz alhamdulillah dapat Garuda Ustadz. Oh, saya berpikir apa? Oh, dia sangat menghargai ibunya. Ibunya jadi dihargai apalagi istrinya. Dia hormati, dia angkat-angkat tuh. Ya kan? Sikapnya bagaimana, akhlaknya. Iya, karena kalau yang akhlaknya baik itu ketika dia mencintai akan menghormati. Tapi ketika dia tidak mencintai, dia tidak akan melukai, dia tidak akan menyakiti. Kemudian yang ketiga apa? Cepat aja ya, ilmu pernikahan, peran. Nah, ini banyak yang nggak tahu. Banyak yang nggak tahu apa tugas suami, apa tugas istri. Ada pernah seorang istri itu keluar aja dia ikut pengajian. Ustadz, saya kan pengajian ingat baik. Oh, itu fatal. Ketika dia tidak izin sama suami, mohon maaf ya, misalkan dia meninggal di jalan, itu bisa dia dalam keadaan yang terlaknat. Kalau dia nggak izin sama suami. Maka istri itu harusnya di depan suami itu cantik, dandan. Oh, semua telah mau 5 cm ke make upnya, mau pakai apalah itu. Yang penting dia cantik kelihatan. Sekarang kebalik. Depan suami acak-acakan pakai dasteran terus, baju dinasnya daster. Tapi ketika dia keluar baru tuh wangi-wangian. Nah, itu salah. Ini yang kata Rasulullah tuh tabarruj. Tabarrujul jahiliyah. Nah, ini tadi ya. Antum ta'aruf tuh simpel aja nanyanya. Tapi nanti nih yang akan sesuai dengan visi misi antum ke depannya. Bagaimana?